Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi, dan ini masih di kitab Imamat. Kita sudah sampai ke tema yang ke-12 dari pasal 21 sampai pasal 22. Tentu kita tidak baca semua ini, dan temanya mengenai, saudara, di sini Elai bilang kudusnya imam atau kudusnya korban, kebaktian korban. Tapi kita ambil aja judulnya, karena kalau kita baca ini itu seperti apa ya, kualifikasi para imam atau persyaratan untuk menjadi imam ya. Nah, untuk itu kita harus mundur dulu sebentar, karena dalam dunia kekristenan ini ada, tentu dunia kekristenan ini saya harus mulai dulu bahwa kerusakannya itu adalah soal keimamannya. Ada ajaran yang namanya Nikolaus ya. Niko itu menaklukkan, Laus itu laity, kaum awam. Jadi para pemimpin menaklukkan kaum awam. Ya, tapi ini sudah dibenarkan ya dalam kekristenan ya. Sehingga gereja terbelah menjadi dua. Satu golongan imam, itu kalau orang Katolik dengan umat. Kalau Protestan itu golongan pendeta katakanlah, atau pastor atau gembala sidang atau apalah namanya itu. Pendeknya kaum klergi gitu ya. Di bawahnya jemaat. Ya, dan itu sudah dibenarkan. Ya, kalau orang bilang mau bangun gereja gitu, saya mau melayani bangun gereja, iya ini pasti yang begitu. Ya, dia cari jiwa untuk dia menjadi apanya, pendetanya atau penatuannya apa aja, terserah lah. Tapi yang jelas itu sudah kerusakan. Sementara surat Petrus bilang semua kita imam. Imamnya juga bukan aturan Harun, imamnya aturan Melkisedek. Sebabnya kita harus ulang dulu lah dari awal ini. Sebenarnya rencana Bapa itu apa? Ketika dia menciptakan manusia, ya. Kita nggak usah baca dulu, ada di Kejadian 1 ayat 26 itu, baiklah kita, kata Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia. Itu dikatakan terjemahan bahasa Indonesia itu serupa, menurut gambar dan rupa kita. Gambar itu dalam istilah Ibrani itu selem, itu artinya representatif figur, gambar yang mewakili, merepresentatifkan. Jadi kita ini manusia diciptakan dengan gambar sedemikian untuk mewakili siapa? Ya mewakili Elohim. Di mana? Ya di bumi. Karena manusia nanti kita lihat tugasnya itu di bumi, ya. Oke. Kemudian satu lagi, rupa kita, istilah Ibrani itu demut. Rupa demut itu di situ suatu, kalau bahasa Inggris itu likeness, keserupaan. Itu berbicara soal kreativitas manusia. Manusia diciptakan dengan suatu kemampuan berkreasi ya. Kemudian berbuah, beranak cucu. Gitu juga ya, sama itu. Karena memang tujuannya manusia menaklukkan bumi dan harus beranak cucu dulu kan gitu kan, berkembang biak ya. Nah, coba bayangkanlah ya. Kenapa orang ini dalam dunia kekristenan ya, kerusakan keimaman itu ya. Ini orang Kristen itu kalau di fokusnya orang Kristen inilah ya. Kalau ditanya mau kebaktian, mau ke gedung tertentu misalnya, tuh ditanya mau apa? Ya biasanya ya tentu mau berkat ya di dunia ini. Tapi kalau nanti dia berharap nanti di surga dia mau ke surga gitu, dalam pengertian umumnya ya dalam kekristenan itu. Pengertian saya nanti di rumah Bapak di sana dengan tempat yang indah ya, jalannya emas. Ada yang bilang nanti kerjanya nyanyi-nyanyi aja, memuji-muji Tuhan selama-lamanya, katanya begitu. Ini kan bukan tugas imam. Nanti kita lihat tugas imam itu yang kayak apa ya. Nah, jadi inilah akibat kerusakan keimaman itu. Suruh lihat coba dari awal ini ya. Representatif figur itu artinya gambar yang mewakili. Kita ini manusia diciptakan segambar, itu artinya, saya beri contoh begini, kayak foto lah. Kalau saya itu di foto, ya ada foto, coba lihat foto itu kan dia mewakili saya itu. Saya taruh dia di mana, disitulah dia menjadi wakil saya. Nah, kalau foto ini tiba-tiba dia bisa hidup di balik saya, dia muji-muji saya terus, dia nyembah-nyembah saya terus. Saya akan bilang, kamu tuh tujuan aku menciptakan atau menjadikan engkau tuh bukan untuk yang utama, engkau menghadap kepadaku, engkau nyembah-nyembah aku. Bukan itu. Memang kita salah satu, nanti kita memuji Tuhan juga atau menyembah tentu sebagai imam. Tapi bukan itu tugas utama sebagai imam itu. Itu kau harus
menghadapkan mukamu ke sana lah. Ada tugas yang akan kuberikan di situ. Bukan untuk datang ke sini nyembah-nyembah, sujud-sujud. Sudah jangan salah sangka ya. Sudah jangan salah, oh ini berarti ini orang nggak suka nyembah Tuhan, nggak suka muji Tuhan, nggak begitu. Saya juga ada karunia sedikit main gitar. Kalau kata orang, kalau dulu saya main gitar tuh orang semangat di persekutuan gitu. Bisa main keyboard juga sedikit. Saya sukanya tiap hari saya menyanyi, tiap hari saya menyembah. Ya dengan berbahasa roh karena memang saya juga artinya pendeta karismatik dulu begitu. Jadi saya senang melakukan itu, tapi setelah saya pelajari Alkitab bukan itu tujuan Tuhan menciptakan kita. Ya, tujuannya kita menjadi imam, mewakili Tuhan di bumi ini. Imam itu perantara membawa Elohim kepada ciptaan dan membawa ciptaan kepada Elohim, itu tugas. Bukan nyembah-nyembah Tuhan, muji-muji Tuhan, apalagi selama-lamanya di sorga, nun jauh di sana nggak jelas. Ini apa ini? Itulah kerusakan konsep keimaman itu. Ya akibatnya jadi begitu. Orang Kristen umumnya nggak ngerti apa sih jadi imam. Nanti kita lihat ya. Oke lah, ini yang pertama dulu pembukaan ya. Dan sambung lagi lah dulu. Kalau dalam kitab Kejadian itu artinya tugasnya baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar kita untuk menaklukkan. Ya, kalau Ibrani di situ ada kabas istilah menginjak. Karena ada musuh yang harus ditaklukkan. Jadi tugas seorang imam itu bukan hanya, ya tentu dia nanti ada dua ya, mempersembahkan korban dan juga dia menjadi perantara. Tapi awalnya bukan hanya itu, tapi menaklukkan, ada menguasai, harus menginjak. Kabas itu istilah Ibrani itu menginjak. Karena ada musuh, ada roh jahat iblis yang berupa kerajaan kegelapan begitu. Nah, jadi sudah lihat deh konsepnya itu sangat beda ya. Rencana Bapa semula untuk manusia dengan apa yang umumnya dirindukan oleh orang-orang Kristen. Pokoknya diberkati di dunia ini masuk surga gitu. Nyanyi-nyanyi di sana. Ya, itulah akibat kerusakan keimaman karena ajaran Nikolaus. Gereja terbelah menjadi dua, Katolik, Protestan pun terbelah ya. Oke. Mari kita masuk dulu contoh Israel. Apa sih sebenarnya maksud Tuhan manggil Israel? Ya, kalau kita lihat misalnya di Keluaran 19 ya, coba dulu kita baca supaya kita nanti tahu karena karena sulitnya dalam kekristenan sudah terlalu banyak ya konsep-konsep yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan, tidak sesuai dengan rencana Bapa semula ya. Coba dulu saya baca dulu Keluaran 19. Maksudnya Tuhan manggil Israel itu apa sih? Ya. Keluaran pasal 19 ya. Saya baca dulu atau ya 19 lah ya. Ayat yang kayaknya saya pakai ILT ya. Ayat yang ke-56 bisa baca ya. Dan sekarang jika kamu sungguh-sungguh mau mendengarkan suaraku dan memegang perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku. Ini yang pertama atas segala bangsa. Sebab seluruh bumi milikku. Berarti ini sangat penting nih ya. Nanti saya lihat ya yang maksudnya apa seluruh bumi milik Tuhan. Yang keenam, ayat 6, kamu akan menjadi imamat yang rajani, artinya imam-imam dan raja-raja. Israel itu dipanggil supaya menjadi imam-imam dan raja-raja. Ingat ya, seluruh bumi itu milik Tuhan, ya segala bangsa itu milik Tuhan. Kemudian, engkau akan menjadi bangsa yang kudus. Kudus itu artinya dipisahkan, karena imam itu di sini kan ada judulnya itu kekudusan imam, harus dipisahkan, dikhususkan lah untuk tugas itu. Nah, kita lihat di sini Israel tuh, jadi panggilan Israel apa sih? Supaya Israel itu menjadi semua anggota Israel ya, semua keturunan Yakub menjadi raja-raja dan imam-imam bagi bumi, bagi seluruh bangsa. Artinya Israel itu tugasnya sebagai imam, bawa bangsa-bangsa kepada Yahweh dan bawa Yahweh kepada bangsa-bangsa. Itulah panggilan Israel itu, ya. Nah, kemudian kita tahu dalam peristiwa di Gunung Sinai ada anak lembu emas. Ya. Israel gagal di situ menyembah. Sementara Musa masih di atas Gunung Sinai mau menerima hukum Taurat. Karena setiap imam ada hukumnya ya. Nanti kita lihat ya. Kalau Imam Harun hukumnya hukum Taurat. Kalau Imam Melkisedek hukumnya hukum Kristus. Nanti kita lihat. Jadi waktu itu Israel jatuh dalam penyembahan berhala. Dan ketika Musa tantang, siapa yang berpihak kepada Tuhan, kepadaku? Datang kepadaku, kata Musa. Yang datang cuma suku Lewi. Akhirnya Tuhan memilihlah hanya suku Lewi lah yang berhak atau bisa berfungsi sebagai imam. Akhirnya Israel pun terbelah. Jadi suku Lewi jadi imamnya, suku-suku lain diimami, katakan begitu. Ini sebenarnya kegagalan. Bukan itu rencana Tuhan semula. Semula rencana itu seluruh suku Israel
adalah raja-raja dan imam-imam. Untuk siapa? Perantara bagi siapa? Bagi bangsa-bangsa lain gitu loh. Ya, bahwa bangsa-bangsa lain kepada Yahweh dan bawa Yahweh kepada bangsa-bangsa lain. Oke, ini contoh Israel. Sekarang kita masuklah kepada kualifikasi atau persyaratan menjadi imam. Karena gini, menjadi imam beda dengan menjadi anak Tuhan. Atau kita langsung terapkan beginilah ya, dalam bidang kekristenan ya. Kalau orang percaya Yesus, itu lahir baru, dia mendapatkan jenis hidup yang Alkitab bilang zoe. Istilah Yunani itu zoe itu jenis hidup yang dimiliki oleh Elohim. Kalau istilah Ibrani itu istilah Yunani itu ada 3 untuk hidup. Pertama, bios, itu umumnya biologi ya. Hidup kehidupan apa yang rendah lah, itu apa, tumbuh-tumbuhan gitu. Baru suke, itu kehidupan manusiawi, psikologi ya. Nah kemudian zoe, ini kehidupan jenis yang dijalani oleh Elohim sekarang. Yesus bilang, I am the joy, aku adalah hidup. Nah ketika orang Kristen percaya, orang percaya Yesus, dia bukan masuk surga, itu nggak ada ayatnya begitu-begitu. Orang percaya Yesus, dia langsung mendapatkan ini, hidup kekal. Ini terjemahannya itu bukan hidup kekal sebenarnya, hidup yang jenis yang dijalani Elohim, yang dimasukkan ke dalam waktu dan perlu bertumbuh. Dia maksudnya kan sebagai benih, karena segala sesuatu yang masuk dalam konteks waktu itu harus bertumbuh. Jadi orang Kristen percaya Yesus, langsung dia mendapatkan hidup joy dalam batinnya. Tapi dia masih bayi rohani, orang bilang begitu ya, atau belum bertumbuh joynya. Nah dia perlu diproses supaya dijadikan imam, ya. Saudara baca di Wahyu pasal 1 ayat 6, coba dulu kita baca ya. Apa sih maksud Yesus manggil kita agar tahu juga? Ya, bukan Yesus tuh manggil kita supaya diangkut kita ke surga, nun jauh di sana yang nyanyi, bukan begitu. Walaupun ada ajaran rapture atau enggak gitu. Yesus manggil kita supaya kita jadi imam di bumi. Perhatikan dulu ya, nih kita lihat dulu ini ya. Wahyu ya. Ini supaya akhirnya belum masuk syarat, ini kita bicara dulu nih sini. Wahyu 1 ayat 5 ya, ayat 6 ya. Ayat 6. Dikatakan ini ya. Serta menjadikan kita raja-raja dan imam-imam bagi Elohim dan Bapaknya, bagi Dia kemuliaan kekuasaan untuk selama-lamanya. Ini berbicara kepada Yesus ya. Yesus di atas itu ya Yesus Kristus saksi yang setia, dan ayat 6-nya menjadikan kita. Jadi Yesuslah yang menjadikan kita sebagai raja-raja dan imam-imam bagi Elohim, bagi Bapaknya. Ya. Ini kalimat Yesus ini sama dengan yang diucapkannya kepada Petrus dan Andreas waktu dia manggil itu. Petrus Andreas, murid itu, dipanggil gini. Ikutlah aku, kata Yesus. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Tadinya mereka penjala ikan kan. Nah istilah make atau aku akan menjadikan, itu poieo, istilah Yunaninya. Itu kata kerja, artinya suatu proses. Aku akan jadikan. Contohnya lah Petrus lah. Ketika dia dipanggil. Ikut aku. Maksud Yesus apa? Aku akan jadikan engkau penjala manusia, ya. Artinya sama itu dengan berfungsi sebagai imam, karena imam itu membawa Elohim kepada manusia, membawa manusia kepada Elohim. Itulah dia Petrus itu, mau dijadikan sebagai imam. Dalam prosesnya kan nggak langsung simsalabim begitu, ya. Waktu Petrus ikut Yesus, dia sudah jadi murid Yesus, dia sudah lahir baru, ya. Tapi pengertiannya tentu karena lahir baru Yesus mati dulu, tapi dia artinya udah ikut Yesus lah. Ya, tapi dia nggak langsung jadi imam. Orang setelah 3,5 tahun aja dia masih gagal, dia masih menyangkal Yesus dia, ya. Tapi karena Yesus sudah bilang, aku akan menjadikan engkau penjala manusia, pasti karena itu tanggung jawab Yesus itu, pasti jadi. Akhirnya Petrus benar jadi kan, tetap dia sekalipun dia sudah menyangkal, ya dia bertobat, dia kembali, dia pulih, dan bahkan ketika dia mau mati itu tradisi itu mengatakan itu dia matinya di Roma itu zaman Kaisar Nero tahun 67 Masehi. Itu dia disalib kan sama Nero, itu ada videonya itu Nero gitu. Petrus bilang satu permintaan, aku mau disalib dengan kepala di bawah katanya. Karena aku nggak layak kalau disalib kepalaku di atas, sebab Tuhanku disalibnya kepalanya di atas. Nah itulah dia, setelah dibentuk Yesus, dijadikan imam,
memenuhi syarat banget ini. Ya seperti itulah ya. Jangan bukan berarti kita harus martir semua, enggak. Intinya Yesus itu manggil kita atau rencana Bapa semula itu tetap menjadi imam, tapi kita harus diproses. Menjadi anak Tuhan itu beda dengan menjadi imam. Yang Tuhan cari itu imam. Ya, keimaman, menjadi imam menurut aturan Melkisedek, karena Yesus itu imam besarnya aturan Melkisedek. Ya. Oke lah ya, coba dulu kita masuk ke dalam persyaratan dulu lah sebentar ya. Kita ambil, karena ini kan perjanjian lama, syarat-syarat imamnya itu kan imam aturan Harun ini ya. Harus dibedakan, ini jasmani persyaratannya. Ada persyaratan fisik, barangkali saya baca aja ya. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya. Janganlah mereka mencukur sebagainya ya. Ini kan nggak mungkin lah. Imam aturan Melkisedek nggak boleh menggundul atau jangan mencukur tepi janggutnya sebagainya. Bukan itu. Kemudian atau ini ayat saya baca dulu ayat yang ke-17. Ya. Dikatakan di sini setiap orang yang Harun itu yang jadi imam tidak boleh bercacat badannya. Pertama, dia jangan orang buta. Nah, itu di sini buta langsung aja lagi diterapkan ya. Buta rohani lah dalam konteks ini. Dalam konteks dunia imam aturan Melkisedek, dia nggak boleh buta rohani, nggak boleh dia nggak bisa melihat apa-apa tentang perkara rohani, nggak bisa. Dia belum bisa jadi imam kalau begitu. Sama seperti bayi baru lahir, saya baru tahu sebenarnya matanya nggak bisa melihat ya. Belum normal, dia belum bertumbuh ya untuk bisa melihat. Kemudian dikatakan jangan timpang. Timpang itu artinya apa? Pincang. Ya. Artinya orang imam aturan Melkisedek akan diproses oleh Yesus sehingga perjalanan hidupnya itu berkenan di hadapan Tuhan. Bukan berarti nggak ada masalah, nggak ada, justru nanti banyak masalah, banyak tantangan, tapi dia berjalan seturut dengan kehendak Bapa. Gitu ya. Kemudian ada lagi di sini jangan badannya kerdil katanya ayat 20 nih. Bukan berarti imam aturan Melkisedek nggak boleh pendek, nggak begitu. Kerdil itu artinya karena nggak bertumbuh. Ya. Jadi kalau anak Tuhan lahir baru, percaya Yesus, mendapat jenis hidup Zoe, tapi dia nggak bertumbuh, nggak boleh jadi imam. Nggak boleh, badannya kerdil gitu ya. Dan sebagainya itu ya. Nah, tapi ada satu ayat ini yang kita perlu baca ini kayaknya ya. Ayat 22 sampai 23. Saudara jangan pikir nanti bahwa orang yang nggak layak jadi imam nggak diberkati Tuhan. Bukan begitu. Perhatikan ayat 2 sampai 23. Saya baca ini pakai LI ya. Karena ini orang yang badannya pendek katanya nggak boleh. Karena dia harus memberikan santapan Elohim. Ya. Tetapi dikatakan di sini mengenai santapan Tuhan Elohim, baik persembahan-persembahan Maha Kudus maupun persembahan-persembahan kudus boleh dimakannya. Jadi orang yang buta, yang timpang, yang cacat muka badannya ini boleh makan persembahan Elohim karena imam itu mendapat berkat memberikan dapat persembahan-persembahan orang Israel itu bagian imam. Boleh makan. Ayat 23, hanya janganlah ia datang sampai ke tabir dan janganlah ia datang ke mesbah karena badannya bercacat. Nah, jadi sudah lihat ya. Anak Tuhan yang sudah lahir baru ya, boleh makan menikmati berkat Tuhan itu, santapan Elohim itu, berkat apapun diterima. Tapi karena dia nggak layak, nggak pantas ya, belum bertumbuh ya, matanya buta apa nggak punya. Dia nggak boleh datang kepada mesbah menjadi imam, belum boleh karena belum memenuhi persyaratan. Nah, jadi kalau ditanya, jadi Tuhan memberkati dunia kekristenan nggak? Karena kita sudah bilang dari awal ya kan bahwa dunia kekristenan rusak itu keimamannya itu. Ya. Jadi Tuhan nggak memberkati? Oh sangat memberkati. Yang saya bicara dunia kekristenan itu yang sudah lahir baru ya. Ya ada yang Kristen KTP jalan, tapi nggak saya bicarakan itu. Tapi yang udah lahir baru diberkati nggak? Oh sangat diberkati. Boleh kok makan makanan santapan Elohim ini. Mau berkat apa? Karena segala berkat rohani itu di Efesus bilang banyak. Tuhan sudah berkati kita dengan segala berkat rohani. Banyak. Boleh nggak setiap orang Kristen yang baru lahir baru menikmati itu? Boleh. Tapi untuk menjadi imam, mendekat kepada mesbah, berfungsi sebagai perantara, ya, itu belum boleh. Karena belum memenuhi persyaratannya. Ya. Nah, coba dulu kita melihat di kitab Ibrani, ya. Imam ya, kita kan Yesus itu imam menurut aturan Melkisedek.
Kalau imam menurut aturan Harun itu tugasnya dua itu. Setidaknya dia membawakan korban persembahan berupa darah binatang, ya, darah binatang dibawa itu di mesbah dia, karena dia mengadakan pendamaian sebagai perantara. Yang kedua ya, perantara itu termasuk juga dia mengajar juga imam itu aturan Harun, karena dia harus membawa Yahweh kepada umat dan bawa umat kepada Yahweh. Dia harus ngajari yang mana najis, yang mana tahir, apa sebagainya. Kalau Yesus imam besar bagaimana? Iya, dia bawa juga di dalam kitab Ibrani pasal 13 ya, atau mesti kita baca lah. Ibrani pasal 13 itu ada di ayat 15-16 itu, atau sebelumnya itu ya. Atau di pasal 7 juga ada ya. Yesus sebagai imam besar Melkisedek, dia datang menghadap hadirat Elohim, ada Bapa, ke dalam kemah sejati di dimensi surgawi, membawa darahnya sendiri. Sebagai imam dia harus membawa persembahan korban. Nah di Ibrani 13, kalau gitu kita apa? Apa kita bawa darah kita? Enggak. Kita membawa di situ korban pujian. Yaitu, nah ini harus ada, coba baca aja lah ya, ini supaya jangan salah pengertian, bukan berarti nyanyi-nyanyi, enggak itu. Enggak selalu harus itu. Nanti kita baca dulu ya, Ibrani pasal 13 ini ya. Apa sebagai imam aturan Melkisedek, kita akan diproses oleh Tuhan Yesus jadi membawa korban. Apa korbannya? Ini dia ya. Ibrani 13 ayat 15 ayat sampai 16 ya. Oleh karena itu, marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan kurban pujian kepada Elohim, yaitu, perhatikan ya, nggak ada dibilang nyanyi-nyanyi aja begitu, bukan begitu. Yaitu buah bibir yang mengakui namanya. Nah, ini dalam percakapan sehari-hari. Buah bibir kita tuh, kita nggak sungut-sungut lah. Kita nggak merasa protes dengan Tuhan. Ini kondisi batin ini, korban pujian ini. Kondisi batin. Jadi, kita dibentuk, diproses oleh Tuhan Yesus sedemikian, sehingga batin kita ada satu kata aja, puas. Kita puas dengan kondisi kita. Kita puas dengan keuangan kita. Kita puas dengan rumah tangga. Bukan berarti tidak ada masalah. Puas dengan pekerjaan kita. Puas dengan pelayanan. Pelayanannya satu kata, puas. Itulah dia korban yang kita bawa hari lepas hari. Bahkan tiap detik ke hadapan Tuhan. Ya kadang-kadang boleh aja dia nyanyi, korban pujian nyanyi dia, ya gak apa-apa. Tapi jangan terus salah. Jangan berarti kalau orang nyanyi itu misalnya di suatu gedung tertentu, ya orang Kristen biasanya kan nyanyi di situ, singer atau terus kita bilang dia sedang memuji, bawa pujian pada Tuhan, dah gitu. Kalau nyanyi tapi batinnya nggak bersyukur gimana? Kalau batinnya nggak puas, protes sama Tuhan gitu, tapi dia nyanyi, nggak bisa. Artinya imam aturan Melkisedek membawa korban pujian itu artinya batinnya sudah diproses oleh Tuhan Yesus sedemikian sehingga dia rasa puas. Itu aja ya. Oke, itu Ibrani korban syukur. Nah, sebagai imam, sebagai poin terakhir nih kayaknya saya perlu bawakan ini ya. Kita akan dibentuk jadi imam ya di bumi. Ingat ya, rencana Bapak semula ya. Jadi jangan berubah. Bapak di sorga nggak berubah-ubah rencananya, nggak ada itu. Dia tetap semula. Menjadikan manusia serupa segambar, mewakili menjadi imam di bumi. Taklukkan itu, kuasa itu. Ya. Kabas, injak. Israel juga begitu. Jadi raja-raja imam. Jadi ketika Yesus itu manggil kita, imam aturan Melkisedek, dia maksudnya kita menjadi imam di bumi. Ya, enggak pernah kita dimaksud bawa ke sorga sana. Enggak, sorga itu justru harus datang ke bumi ini melalui fungsi kita sebagai imam. Ya. Jadi, inilah dia kedatangan orang Kristen biasanya kedatangan kedua kali begitu ya. Nah, ketika Yesus datang itu kedua kali, dia itu glorification by faith kalau di surat Roma itu dibilang, kita diubahkan tubuh kita dengan tubuh kemuliaan supaya berfungsi menjadi imam-imam di bumi. Ini saya waktu satu ayat dulu lah sebagai penutup lagi ya. Wahyu 5 ayat 10 lah. Ini saya baca dulu sebentar ya. Wahyu 5 ayat 10 saya baca ya. Dan engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami, dan kami akan memerintah di atas bumi. Ini ya. Ini kalau sudah lihat konteksnya itu 24 tua-tua dan 4 makhluk itu raja-raja dan imam-imam. 24 tua-tua simbol daripada raja-raja. 4 makhluk ini simbol daripada imam-imam. Mereka bilang ini memuji Tuhan ini begini.
Kau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam. Ya, bagi lain kami akan memerintah di bumi. Jadi nggak ada konsep-konsep diangkat ke surga sana, nunjau sana. Nggak ada kerjaannya kecuali nyanyi-nyanyi aja dan sebagainya. Itulah karena kerusakan keimaman itu. Dunia kekristenan itu rusaknya keimamannya ini. Oleh ajaran Nikolaus yang sudah diterima. Kalau namanya udah jadi ajaran, bukan cuma praktek, tapi sudah diterima. Sudah disahkan. Katolik itu akan jadi begitu terus. Tetap itu selama-lamanya. Ya, imamnya ada golongan dan dengan golongan umat. Kalau kita bilang nggak boleh ada hierarki, itu marah itu. Malah Protestan itu yang salah itu. Dibidat-bidat. Orang Protestan juga begitu. Kami sudah kami golongan, malah ada yang ngaku, berani-berani ngaku pendeta saya ini suku Lewi ya. Kau bayar per sebulan ke saya. Rusak lagi. Emang udah rusak, cinta uang pula ya. Jadi begitulah. Ngajarin lagi hukum persepuluhan, nggak ada lagi. Kalau keimaman Melkisedek itu hukumnya udah lain. Ibrani itu jelas bilang itu udah hukum Zoe, hukum hayat atau hukum Kristus. Sudah mau bilang apa terserah. Karena penggenapan dari seluruh hukum Taurat itu adalah Kristus. Itu di Kolose 2:17 tertulis itu. Jadi inilah ya, kerusakan keimaman itu parah, saudaraku. Saya percaya ini keyakinan saya. Sebagai penutup lah ya. Penutupnya boleh dong pandangan saya atau kesimpulan sebagai pandangan saya yang pengalaman saya lah. Kalau orang menjadikan imam-imam menurut aturan Melkisedek oleh Yesus, misalnya orang Kristen itu kalau dipanggil ya hanya lahir baru. Tapi kalau dia untuk jadi imam dia harus dipilih. Itu hak Tuhan Yesus itu. Ya, Yesus bilang bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu untuk menjadikan kamu berbuah. Kedua, kita setia merelakan diri dibentuk menjadi imam Melkisedek. Saya punya keyakinan dia nggak akan mungkin ada dalam dunia kekristenan. Kenapa? Ya dunia kekristenan itu rusaknya ya keimamannya itu. Jadi harus dikeluarin orang itu, dibentuk sama Yesus di luar itu, di luar dunia kekristenan. Saya pernah nulis di luar perkemahan. Di situ dia dibentuk. Ya memang nggak enak. Namanya dibentuk, dihajar, diproses, banyak konflik, banyak penderitaan, tapi dia belajar berfungsi menjadi imam. Aturan Melkisedek dengan hukumnya hukum Kristus, yaitu ibadah hukum mengikuti Kristus dalam batin, dalam kehidupan sehari-hari. Nggak ada di mimbar-mimbar, bukan itu. Yesus juga nggak punya dia mesbahnya Yudaisme itu enggak. Semuanya di luar itu dibentuknya. Murid-murid juga nggak punya itu. Jadi sebagai penutup ya, sebagai suatu pandangan saya lah penutupnya. Saya yakin kalau seseorang dipanggil Tuhan Yesus, dapat anugerah dipanggil, lahir baru dia. Kemudian dia dapat anugerah oleh Tuhan Yesus untuk dipilih, maka dia akan dibawa keluar dari dunia kekristenan, diproses dari luar itu. Karena Ibrani pasal 13 juga jelas, Yesus itu mati di luar perkemahan. Dan mari, bahkan di nasihat Paulus bilang, marilah kita pergi kepada dia, menanggung kehinaannya di luar perkemahan itu. Ya memang ada hinaannya di luar perkemahan dunia kekristenan. Karena dalam dunia kekristenan itu ada uang, ada jabatan, ada hormat manusia, orang banyak. Ya. Kalau di luar itu ya dianggap sesat, udah biasa itu. Masih syukur nggak dilemparin batu. Puji Tuhan lah. Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang bukan hanya dipanggil, tapi dipilih Yesus dan diproses di luar dunia kekristenan supaya menjadi imam aturan Melkisedek. Nanti ketika Yesus kita setia ya. Nanti ketika Yesus datang, dia akan memanifestasikan kita sebagai raja-raja dan imam-imam dengan tubuh kemuliaan di bumi ini. Haleluya. Amin.